Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Wah, saya seneng banget bisa nemenin Anda hari ini. Khususnya nih kalau Anda itu orang tua, wali, atau pengasuh yang lagi pusing-pusingnya menavigasi dunia perkembangan anak usia dini, tenang, Anda ada di tempat yang super tepat. Saya tahu persis, fase ini tuh kadang bikin kewalahan dan membingungkan banget. Ada banyak banget informasi simpang siur soal gimana sih cara membesarkan anak yang cerdas dan siap menghadapi dunia. Tapi hari ini, kita bakal bikin semuanya jauh lebih simpel. Jadi, yuk tarik napas dalam-dalam, singkirkan dulu semua kecemasan itu, dan mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan para ahli tentang cara paling efektif dan pastinya paling membahagiakan buat anak-anak kita belajar. Jujur aja, saya ngerti banget tekanan yang sering dirasain para orang tua soal kesiapan sekolah anak. Kita tuh sering dikasih tahu kalau yang namanya belajar itu ya harus duduk manis, buka buku, dan diam. Tapi coba bayangin deh, gimana kalau rahasia kecerdasan anak Anda itu sebetulnya sesederhana ngebiarin mereka main kotor dan berantakan? Oke, mari kita selani ini lebih dalam. Kita bakal mendobrak mitos lama yang bilang kalau belajar itu cuma bisa terjadi dalam suasana yang hening dan kaku. Kenyataannya, justru kebalikannya yang jauh lebih masuk akal. Di sesi kali ini, kita udah siapin peta jalan yang jelas. Pertama, kita akan mendefinisikan ulang apa itu belajar dan bermain. Kedua, kita bahas kekuatan bermain sensorik. Ketiga, ada 10 aktivitas praktis buat di rumah. Dan terakhir, keempat, persiapan masuk TK. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mendefinisikan ulang belajar dan bermain, dan bagaimana kita menjembatani keduanya. Nah, biar kita satu frekuensi, kita perlu balik lagi ke dasar nih. Apa sih yang sebenarnya dibilang kamus soal perkembangan anak? Kalau kita cek Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar itu adalah sebuah proses memperoleh pengetahuan, berlatih, dan mengalami perubahan tingkah laku. Ini poin yang penting banget. Belajar itu adalah sebuah perjalanan mencoba hal-hal baru, bukan sekedar hasil akhir, nilai rapor, atau skor ujian yang tinggi. Bukti nyata dari belajar justru kelihatan dari perubahan perilakunya. Dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dari yang tadinya nggak bisa, sekarang jadi jago. Sekarang, coba kita bandingin sama definisi bermain. Bermain itu adalah aktivitas yang murni dilakukan secara sukarela buat bersenang-senang, ngelepasin energi, dan memuaskan rasa ingin tahu anak tanpa ada tekanan dari luar. Dan hal ini dengan sangat brilian mengilustrasikan sebuah rahasia yang sering kita lupakan. Buat seorang anak, bermain itu adalah cara mereka belajar. Waktu mereka lagi asik ngeksplorasi dan main bareng teman-temannya, diam-diam mereka lagi menyerap kepandaian dan pengalaman baru. Intinya, prosesnya itu jauh lebih berharga daripada hasil akhirnya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi kita punya pembelajaran tradisional yang kadang kaku banget dan bikin stres. Tapi di sisi lain, ada konsep belajar menyenangkan atau fun learning yang suasananya itu santai, aman, dan tanpa tekanan sama sekali. Kalau kita bisa ngegabungin konsep bermain dan belajar ini, kita benar-benar ngebabat habis rasa stres dan kebosanan yang selama ini justru bikin perkembangan kognitif anak jadi mandek. Terus, gimana dong cara nyiptain belajar menyenangkan ini? Tenang, sumber kita ngebocorin 4 pilar utamanya. Pertama, lingkungannya wajib bebas stres, biar anak nggak takut salah. Kedua, materinya harus nyambung sama kehidupan mereka sehari-hari. Ketiga, harus ada partisipasi interaktif, jadi anaknya ikut terjun langsung. Dan keempat, suasananya harus positif, bahkan sesekali diselingi humor. Lingkungan yang happy dan interaktif kayak gini tuh, secara otomatis bakal ningkatin fokus anak dan mancing mereka buat mikir lebih kreatif dan out of the box. Lanjut ke bagian 2, kekuatan bermain sensorik untuk membuka potensi otak. Kalau fun learning itu tujuannya, nah bermain sensorik ini adalah senjata pamungkas buat nyampe ke sana. Bermain sensorik itu melibatkan kelima panca indera mereka, dan manfaatnya bener-bener luar biasa. Coba lihat 6 manfaat utamanya ini. Mulai dari dorong rasa ingin tahu, ngelatih motorik halus dan kasar, sampai ngebangun jaringan sinapsis di otak. Belum lagi nambahin kosakata baru, waktu mereka belajar ngejelasin tekstur, bikin pikiran lebih tenang, plus ningkatin interaksi sosial. Jadi kalau Anda lihat anak lagi asik nyiprat-nyipratin air di rumah, please jangan cuma dilihat sebagai aduh berantakan banget sih. Itu tuh momen aha mereka. Percikan air itu sebenarnya kelas fisika tentang sebab akibat, latihan ngendaliin emosi, dan proses ngerakit koneksi saraf di otak mereka. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 10 aktivitas praktis yang bisa langsung jadi perangkat bermain di rumah Anda. Mari kita lanjut dan lihat gimana aktivitas ini bisa ngebangun kebiasaan sehari-hari yang seru banget. Ngomongin teori emang gampang, tapi gimana prakteknya di rumah tanpa harus nguras dompet buat beli mainan mahal? Jawabannya ada di barang-barang rumah tangga Anda sendiri. Anda bisa bikin sensory board pakai kunci-kunci bekas atau spons mandi. Atau cobain game coba rasa. Bayangin deh ekspresi lucu anak Anda pas pertama kali ngerasain kecutnya lemon atau kagetnya mereka nyobain secumput garam.
Bisa juga main tebak aroma pakai wanginya kopi yang kuat atau segernya potongan jeruk. Cuma pakai barang-barang simpel di rumah, Anda udah bisa nyiptain alat belajar yang luar biasa ampuh buat ngerangsang panca indera mereka secara total. Coba deh, kita sorotin satu aktivitas spesifik ini, yaitu bikin Play-Doh atau plastisin sendiri. Serius, ini gampang banget. Anda cuma perlu siapin tepung, pewarna makanan, sama sedikit minyak goreng. Tapi kunci utamanya ada di langkah kedua, campur bahan-bahannya bareng anak Anda. Ini bukan cuma soal bikin mainan ya, ini adalah proses kolaborasi. Pas tangan mungil mereka asyik meremas, menggulung, dan ngebentuk adonan itu, mereka lagi belajar soal tekstur, ngelatih otot-otot halus di jari mereka buat persiapan nulis nanti, dan pastinya belajar teamwork bareng Anda. Praktis dan seru banget kan? Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, persiapan masuk TK yang jadi tujuan akhir kita. Semua aktivitas main seru dan berantakan yang kita bahas tadi, ujung-ujungnya bakal bermuara ke hasil jangka panjang ini. Coba dengerin deh pesan dari lirik lagu anak-anak ini. Ayo ikut TK minimal 1 tahun sebelum sekolah dasar, meningkatkan kemampuan beradaptasi, meningkatkan kecerdasan, menyiapkan mental anak siap masuk SD. Lagu ini tuh ngerangkum semuanya dengan super pas. Ngikutin TK selama setahun, di mana pembelajarannya dibangun di atas fondasi bermain sensorik yang fun dan bebas stres, itu secara langsung lagi nyiapin mental anak buat gampang beradaptasi dan ningkatin kecerdasan mereka sebelum masuk ke dunia SD yang lebih formal. Jadi bener banget ya, bermain itu adalah langkah pertama menuju kesuksesan akademis. Jadi sekarang udah makin jelas ya, belajar itu nggak melulu soal duduk diam dan ngapalin pelajaran. Belajar itu soal terjun langsung ngeksplorasi dunia pakai tangan, mata, telinga, bahkan lidah kita sendiri. Bermain sensorik itu ibarat nyiapin otak anak biar bisa nyerap informasi layaknya spons. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penting buat Anda hari ini. Gimana Anda mau mulai nyelipin sedikit sesi belajar yang kotor dan berantakan ke rutinitas anak Anda hari ini? Mau nyepratin air di bak mandi? Atau mungkin bikin Play-Doh seru di dapur? Apapun pilihan Anda, selamat bermain dan pastinya selamat belajar. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, sampai jumpa lagi.